Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. وبعد بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada bab yang ke-6, yaitu berkenaan dengan babut taqwa. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan taqwa adalah diambil dari kata al-wiqayah, yaitu penjagaan. Jadi setiap sesuatu yang menjaga diri kita, keluarga kita dari yang membahayakan, maka ini dikatakan sebagai taqwa. Adapun menurut istilah syar'i, beliau mengatakan taqwa adalah an ya'khudhal insan ma yaqihi min azabillah. Seseorang mengambil sesuatu yang menjaga dirinya dari azab Allah. Jadi kalau misalkan dia mengambil jalan atau mengambil sesuatu yang menjaga dirinya agar terhindar dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan sebagai takwa. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Wahab rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan hakikat takwa adalah anta'mala, engkau beramal, engkau melakukan suatu amalan bi ta'atillah, yaitu dengan ketaatan pada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, tarju sawab Allah, di mana engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'mal, dan engkau mengamalkan suatu amalan untuk
meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqaballah, di mana engkau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan hakikat sejatinya takwa. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam banyak firman-Nya, di antaranya Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ini biasa kita dengar di pembukaan majlis ta'lim. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di dalam firman yang lain Allah taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Baik. Kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu dari sahabiul jalil Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia diliputi dengan apa? Hulwah, sesuatu yang manis, khadiratun, dan sesuatu yang indah. Jadi dunia ini apa? Pasti di dalamnya ada apa? Semuanya sesuatu yang manis bagi kita dan sesuatu yang indah bagi mata kita. Ini hakikat dunia sejatinya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, mustakhlifukum, memberikan kalian sebagai pewaris di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian melakukan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian kepada apa nih? Pada dunia, kata Rasul. Jadi Rasul yang mulia memerintahkan agar kita senantiasa apa? Takut pada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya awal muncul fitnah pada Bani Israel yaitu pada wanita di sini. Jadi fitnah yang pertama kali yang Allah timpakan kepada Bani Israel yaitu apa? Fitnah wanita, fitnah perempuan. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia manis dan indah, yaitu hulwatun fil madzaqi khadiratun fil marai, sesuatu yang manis untuk dirasakan dan sesuatu yang indah untuk dilihat, dipandang. Wasyai'u idza kana khadiran hulwan, segala sesuatu di muka bumi ini kalau indah dan manis, fa innal ain, maka kedua mata ini, tatlubuhu awwalan, kalau misalkan mata kita ini menginginkan pertama kali, misalkan kita melihat mobil yang bagus misalnya, apa? Mobil yang mahal, mobil apa? Pajero misalkan, ataupun mobil yang lainnya. Ini kita lihat pertama kali indah dan begitu manis, ya. Maka apa? Tsumma tatlubuhu an-nafs sanian, kemudian hati ini, jiwa ini menginginkan
Habis dari mata kemudian turun ke mana? Ke hati. Wasyai'u idza tama'a fihi, maka sesuatu jika terkumpul keduanya, mata dengan hati ini, talabal ain wa talaban nafs, fa innahu yushaku lil insan an yaqa'a fihi. Maka bisa dipastikan orang tersebut apa? Menginginkan yang dilihat dan dirasakan olehnya. Kalau misalkan dia lihat mobil yang bagus, matanya itu terpesona dengan keindahan, kebagusan, hatinya juga terpesona dengan kebagusan, keindahan, maka bisa dipastikan apa orang tersebut ingin memiliki dan merasakannya. Apapun dia, baik kendaraan ataupun perempuan di sini. Fitnah dunia dan fitnah apa? Fitnah perempuan. An-nisa. Baik. Akan tapi apa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mustakhlifana fiha, menjadikan manusia ini sebagai apa? Pewaris untuk dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kalian beramal di dunia ini. Hal taqumuna bi ta'atillah, apakah kalian beramal untuk ketaatan kepada Allah? Apakah kalian menggunakan dunia ini untuk apa? Wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanhauna nafs 'anil hawa, dan kalian mencegah diri ini dari hawa nafsu. Wa taqumuna biha, dan kalian apa? Mengerjakan, melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Wala taqtaru bidunya, kalian tidak tertipu dengan manisnya dunia, dengan indahnya dunia atau perkara-perkara dunia. Atau bahkan sebaliknya, kata Syekh. Jadi kalau misalkan kita dijadikan oleh Allah sebagai apa? Khalifah di muka bumi ini, agar kita beramal. Apakah dengan amalan kita ini yang kita jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah wajibkan atas kita dan Allah larang bagi kita dengan fasilitas dunia dan kemewahannya, atau bahkan kita sebaliknya, kita jadikan dunia sebagai apa? Sumber, wasilah, fasilitas untuk apa? Untuk kemaksiatan, menjauhi diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa kata Syekh? Wala taghurrannakum halawatad dunya, maka janganlah kalian apa? Tertipu dengan manisnya dunia, wa nadharatha, dan indahnya dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-33, wala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah kalian terperdaya dengan kenikmatan dunia, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan tidak pula kalian terpedaya dengan apa? Oleh penipu, oleh orang-orang yang menjauhi kalian dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang Allah perintahkan. Bagaimana? Yang pertama apa? Jangan kalian terpedaya, tertipu dengan apa? Dengan kenikmatan manisnya, indahnya dunia, dan jangan kalian tertipu dengan orang-orang yang mengajak kalian, ayo sini, ikut sama saya untuk apa? Menikmati dunia, mumpung masih hidup, ya kan? Mumpung kita masih hidup, masih ada umur, ayo nikmati dunia. Kita santai-santai, kemudian apa? Kita ya foya-foya, jalan-jalan, happy-happy dan sebagainya. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menipu, yang menjauhkan kita dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita jauhi orang tersebut.
Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menjelaskan di dalam sabda Rasul yang mulia yang kita bacakan tadi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Apa ini maksudnya? Ai ihdharuhunna. Berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Ini perintah dari Rasul. Jadi kalau misalkan ngapain berhati-hati? Santai aja, orang udah punya istri, ya kan? Orang udah punya istri, udah punya anak. Jangan seperti itu. Karena enggak mungkin Rasul yang mulia mengatakan seperti itu kecuali wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Kemudian Syekh mengatakan wa hadza yashmalu al-hadr min al-mar'ah fi kaidiha ma'a zawjiha, kata Syekh. Dan ini mencakup peringatan, kehati-hatian seorang dari apa? Dari fitnah perempuan di dalam tipu dayanya. Terhadap siapa? Terhadap suaminya di sini. Atau bisa bayangkan terhadap suaminya. Wa yashmalu aidan al-hadhar minan nisa'i wa fitnatuhunna, dan mencakup peringatan, kehati-hatian seseorang dari apa? Dari fitnah wanita seluruhnya yang mereka menyebarkan fitnah. Walihadza qala, oleh karena itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa inna awwala fitnati bani Israil, maka sesungguhnya pertama kali fitnah yang menimpa terhadap Bani Israil kanat fin nisa, yaitu pada wanita. Faftatinu fin nisa'i fadallu wa adallu. Maka mereka apa? Bani Israel mereka terfitnah oleh fitnah wanita, oleh fitnah dunia. Fadallu wa adallu, maka mereka apa? Sesat dan menyesatkan di sini. Ini sebab hancurnya mereka karena perempuan, mereka sesat dan menyesatkan. Walidzalika najidu a'da'ana wa a'da' dinillah. Oleh karena itu kita menemukan musuh-musuh kita dan musuh-musuh agama Allah dan musuh-musuh syariat Allah, yurakkizuna al-yawma ala mas'alatin nisa. Mereka apa? Mengangkat isu, menggembor-gemborkan isu, yaitu berkenaan dengan permasalahan apa? Perempuan. Digembor-gemborkan oleh mereka, diangkat isu-isunya. Jadi kesetaraan gender, bahasa kita itu, ya, perempuan punya hak untuk bekerja, perempuan punya hak untuk mencari nafkah, perempuan punya hak untuk apa? Sukses, berhasil. Ini digembor-gemborkan oleh mereka, orang-orang apa? Yang benci terhadap Islam dan benci terhadap syariat yang mulia ini. Ya. Tabarajuhunna, apa? Mereka memerintahkan perempuan untuk apa? Tabaruj, keluar dari rumahnya dengan berdandan, berhias, bersolek, menggunakan minyak wangi. Waqtilatuhunna, dan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ini akal-akal siapa sih kalau bukan Islam? Benar nggak? Ini akal-akal mereka, orang-orang yang benci terhadap Islam. Wa musyarikuhunna, dan mereka memerintahkan perempuan untuk apa? Gabung untuk bekerja dengan laki-laki di pekerjaan. Hatta tasbahan nas ka'annahum alhamir, sampai kata Syekh, manusia itu kebanyakan dari mereka itu seperti apa? Keledai. La yahummuhum illa butunahum wa furujahum. Mereka tidak mementingkan kepentingan mereka kecuali apa? Perut dan kemaluan mereka. Ini saking apa? Saking terfitnahnya oleh fitnah dunia dan fitnah perempuan. Jadi kayak keledai, udah nggak ada pikirannya, udah nggak ibadah lagi, udah pikirannya cari dunia. Bagaimana antum melihat di negeri Jepang itu?
negara Jepang, ya kan? Itu mereka itu dari negaranya itu apa? Kalau punya anak itu dibiayai oleh Jepang, oleh negaranya mereka. Tapi sayangnya warganya itu nggak mau, saking sibuknya dengan urusan dunia, cari dunia, nggak mau punya anak mereka. Aneh kan? Nah, itu bisa bayangkan di situ. Sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, sama negara Jepang ini, sama pemerintahnya. Tapi orang-orang itu nggak mau karena saking sibuknya dengan dunia. Perempuan laki-laki sama bagi mereka. Berangkat pagi, pulang malam, setiap hari seperti itu. Itu negeri kafir. Bagaimana dengan negeri Islam seperti negeri kita Indonesia ini? Dan sudah terfitnah, ya kan? Sudah malas punya anak, sibuk urusan dunia dan sebagainya. Perempuan sudah mulai berkarya, berbisnis, keluar, ya kan? Kemudian supaya apa? Meninggikan kualitasnya dan sebagainya. Jadi udah kayak binatang, nauzubillah min zalik. Wa tasbahun nisa, kata Syekh, dan perempuan itu seperti apa? Ka'annahunna dama'ai suwarun, mereka itu seperti gambar yang tidak dipentingkan lagi oleh manusia. Mau dia telanjang kek, mau dia pakai apa? Rok mini kek, mau dia berjilbab kek, mau tidak berjilbab kek, udah nggak penting bagi manusia ini. Udah nggak ada kepentingan lagi manusia ini bagi perempuan ini, enggak. Illa bisaklil mar'ah, kecuali hanya penampilan dia sebagai perempuan. Oh, ini perempuan toh. Oh, kamu perempuan. Antum paham di sini maksudnya? Jadi saking mereka itu cari dunia juga sama ikut dengan laki-laki di perusahaan. Antum melihat sekarang perusahaan-perusahaan itu, ya kan? Yang paling dicari itu apa sekarang? Perempuan. Semuanya, instansi-instansi di pemerintahan, swasta, ini semua yang dicari rata-rata perempuan. PT, ya kan? Rata-rata perempuan semua. Kenapa? Anda bingung itu. Apa karena mereka itu gampang diatur, ya kan? Atau mereka itu nggak banyak omong kayak laki-laki, makanya bagi perusahaan itu enak memperkerjakan perempuan. Tapi mudorotnya, bahaya sangat besar sekali. Ini sudah diatur oleh orang-orang yang benci terhadap Islam di sini. Maka Syekh melanjutkan, kaifa yuzayyinuna, bagaimana mereka itu menghiasi perempuan, menjadikan bagus bagi perempuan, mendatangkan bagi perempuan itu apa? Alat-alat kecantikan, hiasan, make up. Ini udah pokoknya perempuan itu kalau antum lihat tebel, apa bedaknya itu tebal. Kalau nggak pakai make up mereka malu keluar. Nggak pakai minyak wangi mereka malu keluar rumah. Padahal larangan bagi seorang wanita muslimah keluar rumah kalau menggunakan minyak wangi, hukumnya apa? Haram hukumnya, ikhwan. Pakai gincu merah, pakai kosmetik, alat-alat kecantikan buat wajah, kalau dia keluar rumah berarti dia apa? Seperti keluarnya wanita jahiliyah. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai perempuan-perempuan muslimah keluar dari rumah kalian seperti keluarnya wanita-wanita jahiliyah. Nauzubillah min zalik. Ini udah biasa ini. Anak-anak kita, bahkan tetangga kita ataupun orang-orang yang kita sayangi udah keluar gak pakai kaos kaki, kemudian udah berani berhias, pakai minyak wangi dan sebagainya. Ini sudah makar bagi orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Al-mar'atu kasurati minal balastik, kata Syekh. Perempuan ini seperti apa sekarang? Udah gambaran udah kayak gambar plastik deh.
Pokoknya udah macam-macam yang ada di mukanya udah. La yahumuha ibadatun wa la yahumuha aulad. Perempuan sekarang sudah mulai apa? Enggak peduli lagi dengan apa? Dengan ibadah. Udah enggak peduli lagi dengan apa? Dengan anak-anaknya. Jadi berangkat pagi sama kayak suaminya, pulang jam berapa? Malam kan? Anaknya enggak keurus, ibadahnya juga enggak tahu. Sholat apa enggak? Summa inna a'da'ana a'da'u dinillahi wa syari'atih. Kemudian musuh-musuh kita ini, yaitu musuh-musuh agama Allah dan musuh-musuh syariat Allah, yaitu apa? Mereka menginginkan apa? Menjerumuskan perempuan dari apa? Agar perempuan ini bekerja. Ini titik poinnya kita. Jadi musuh-musuh Islam menginginkan perempuan keluar dari rumah. Udah kamu keluar aja. Ngapain di rumah? Padahal kalau antum tahu hukum asal perempuan itu di mana tempatnya? Di rumah. Karena Allah sendiri memerintahkan waqarni fi buyutikunna, kata Allah, dan berdiam dirilah kalian wahai para perempuan, para wanita muslimah di rumah-rumah kalian. Kalau ada perempuan yang enggak betah di rumah, yang sukanya keluar-keluar, nongkrong-nongkrong sama teman-teman perempuannya, menghabiskan waktunya di luar, maka sejatinya dia telah keluar dari fitrahnya sebagai perempuan muslimah yang Allah perintahkan baginya. Ini sudah apa? Ini sudah sebagai apa? Makar yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Udah kamu keluar aja, cari kerja sana. Jadi semakin banyak pekerjaan itu diambil alih oleh perempuan, yang lakinya ngapain? Anda tanya sama antum. Yang lakinya pasti nganggur, ini sudah dipastikan. Hatta yudayyiqu 'ala rijali al-khanaqa, kata Syekh. Sampai merasa sempit bagi laki-laki ini, tidak punya pekerjaan, pengangguran mereka. Wa taj'alu syabab yatasyakka'una fil aswaq, dan menjadikan para laki-laki ini apa? Udah akhirnya semakin terpojok dia di apa? Pekerjaannya di pasar-pasar. Laisa lahum syughul. Mereka enggak ada pekerjaan lagi, udah. Di kantor sudah diambil perempuan, di PT sudah ambil perempuan, baik sekretaris, bahkan yang di PT yang di bagian gudang pun perempuan rata-rata semua. Yang laki ngapain? Udah, yang laki di pasar. Manggul kuli itu antum lihat, ya kan, barang-barang yang orang belanjaan itu pun perempuan yang belanja. Antum bisa bayangkan. Itu kerjaan laki-laki di situ. Padahal kehancuran yang ada pada umat Islam itu karena sebab apa? Dijelaskan di dalam satu syair mengatakan inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin. Sesungguhnya inti dari kerusakan, ini seorang penyair mengatakan inti dari kerusakan, kehancuran seseorang adalah pemuda. Ini yang pertama. Kalau pemudanya sudah hancur, rusak, suka nongkrong-nongkrong, ditanya, kok nongkrong-nongkrong ente? Nganggur pak, belum ada pekerjaan. Kenapa enggak daftar? Saingannya berat pak. Bener enggak? Berat sama siapa? Perempuan rata-rata saingannya. Ini kalau pemudanya sudah hancur. Kemudian apa? Kalau pemudanya sudah apa? Pengangguran. Dan kebutuhannya banyak, ini akan hancur umat Islam ini. Ya. Pemudanya sudah jauh dari Islam, kemudian tingkat penganggurannya sudah semakin tinggi, kebutuhannya semakin banyak. Dari mana dia dapat uang? Nyolong, nyopet, gak mungkin kan? Apa dia hanya bekerja sebagai kuli panggul di pasar ini cukup?
membiayai dirinya. Ini akan menjadi kehancuran. Kemudian apa kata Syekh? Atadruna madza yahdus? Apakah kalian mengetahui apa yang terjadi hal ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terjadi karena kerusakan yang pertama adalah ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama kali. Di kantor, di pasar, di mana? Di mall, di mana lagi? Di PT, perusahaan. Antum lihat itu kalau nggak percaya. Pasti antum temukan perempuan. Bahkan di CV, lebih kecil dari PT. Itu yang dicari apa? Perempuan. Kenapa yang cari perempuan? Anda bingung itu, heran. Kemudian kerusakan yang kedua apa? Zina. Kalau sudah ikhtilat, bercampur baur perempuan dengan laki-laki apa? Bercanda mereka, ketemu di apa? Di tempat kerjaan, ya kan? Ini yang kerja di PT nih, pasti tahu. Tempat kerjaan, kemudian bercanda, colek-colekan, ini termasuk zina ini. Ngobrol, tidak ada pembatas antara laki-laki dengan perempuan. Wal fahisah, dan yang ketiga apa? Fahis, perbuatan keji. Sudah masuk zina sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Sawaun zinal ain, sama saja kata Syekh, zinah mata atau zinah lisan atau zinah tangan atau zinah kemaluan. Ini dari pandang-pandangan, temannya sekantor, temannya satu PT, temannya satu pekerjaan, kemudian lisannya dia ngobrol, kemudian pegang-pegangan, kemudian apa? Akhirnya terjadilah zina yang sebenarnya. Sudah punya istri, iya. Sudah punya suami, iya. Terjadilah perselingkuhan di antara mereka. Ini sebab karena apa? Ikhtilat yang pertama tadi. Dan ini tidak bisa kita pungkiri lagi, ikhwan. Benar enggak? Tidak bisa kita pungkiri lagi. Nauzubillah min dzalik. Wa kullu dzalika muhtamilun idza kanatil mar'ah ma'ar rajuli fil wadhifah, dan ini terjadi sangat memungkinkan jika apa? Jika perempuan dan laki-laki ini satu tempat di tempat pekerjaannya. Ini sangat mungkin. Manajer selingkuh sama bawahannya, direktur sama bawahannya, dan seterusnya. Wa ma aksarul fasad fil biladil lati yatawadzafu rijal fiha ma'an nisa. Berapa banyak kerusakan, kata Syekh, di negeri, baik itu negeri Islam apalagi negeri kafir, negeri Islam yang mempekerjakan laki-laki dan perempuan pada satu tempat yang sama. Kemudian perempuan meninggalkan rumahnya yang sudah punya suami, suaminya sibuk, istrinya juga sibuk kerja, meninggalkan rumahnya. Kemudian apa? Dia pasti mencari apa? Mencari pembantu untuk mengurus siapa di sini? Anaknya. Kira-kira menurut antum yang ada di sini, ketika dia mencari pembantu, apa mungkin dia mencari pembantu yang soleha? Mungkin nggak? Mungkin nggak mencari pembantu yang soleha? Sangat sedikit sekali. Dimungkinkan sangat sedikit. Yang dibutuhkan olehnya apa? Cari secepatnya pembantu agar mengurus rumah. Karena dia bekerja kan. Kalau mencari yang soleha, butuh waktu. Jadi cari pembantu secepatnya untuk mengurus rumah dan mengurus anaknya di sini. Maka apa yang terjadi? Kalau misalkan yang diurus rumah dan anaknya ini dengan pembantu yang nggak pernah sholat, nauzubillah min dzalik, akan terjadi kerusakan di rumah tangganya.
Suaminya pulang kantor duluan, istrinya masih kerja lembur, ngelihat pembantunya bagaimana? Yang tidak berjilbab, akhirnya terjadi apa? Perselingkuhan di dalam rumahnya sendiri. Ini karena sebab apa? Itu yang antum bisa lihat bukti, ya kan? Seperti itu. Nauzubillah min zalik, wal iyaz billah. Dan ini bisa menyebabkan apa? Kehancuran pada keluarganya, pada anak-anaknya, menjadi apa? Anak-anaknya menjadi broken home, hancur. Sholatnya nggak dipedulikan, puasanya nggak dipedulikan, ibadahnya nggak dipedulikan, ngajinya dan sebagainya, karena sebab keduanya sibuk untuk mencari apa? Manis dan indahnya dunia. Wal iyadu billah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ditutup di dalam pembahasan hadis yang mulia ini oleh Syekh, walihadza aqul, oleh karena ini aku mengatakan, ya ikhwani, kata Syekh, wahai saudaraku, yajibu alaina, maka wajib bagi kami, syababan, para pemuda, wa syuyukhan, dan orang yang sudah berumur, wa ulama, dan para ulama dan para pengajar dai yang menyerukan kepada Islam, an nu'aridha hadhil afkara, agar menolak pemikiran ini. Kira-kira mungkin gak antum? Antum sebagai ownernya, antum mempekerjakan laki-laki semua, kira-kira mungkin gak? Hah? Apa? Mungkin gak kira-kira? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Nah, ini susah, ini kata Syekh. Kita harus menolak pemikiran ini. Kayaknya gak mungkin ya. Sangat tidak mungkin sekali. Sangat tidak mungkin sekali. Taib. Kemudian apa kata Syekh? Wa an nuqiman nas kullahum diddaha, agar manusia ini diberikan pengetahuan ilmu yang benar untuk apa? Untuk menolak pemahaman pemikiran kerusakan yang terjadi di dunia ini karena sebab apa? Karena sebab perempuan di sini. Ya. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Rabb, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-huda. Apa itu huda? Petunjuk. Wat tuqa, dan rasa takut, ketakwaan. Wal afafa, kesucian, penjagaan. Wal ghina, dan kekayaan. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud dengan al-huda di sini petunjuk adalah al-ilmu. Ini maksudnya. Jadi Rasul meminta petunjuk agar diberikan apa? Petunjuk ilmu, di atas ilmu. Wan nabiyyu muhtajun ilal ilmi, nabi butuh sekali dengan ilmu. Ka ghairihi minan nas, seperti yang lainnya dari manusia. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah sendiri berfirman di dalam firman-Nya Al-Quran surat Taha ayat 114, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. Janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum diwahyukan atasmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini jadi apa? Doa ketika kita sebelum belajar. Rabbi zidni ilma. Maka katakanlah, wahai Rabb, tambahkanlah
ilmu yang bermanfaat untukku di sini. Kemudian yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah mencakup ilmu dan mencakup taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qauluhu at-tuqa, adapun sabda Rasul yang dimaksud dengan at-tuqa yaitu taqwa Allah, fasa'ala an-nabi rabbahu at-tuqa, yaitu berupa apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul yang mulia meminta takwa, penjagaan kepada Allah agar Allah menjaganya di sini. Kenapa? Li'anna Allah huwallazi biyadihi maqalida kulli syai'. Karena dialah Allah dengan tangannya bisa membolak-balikan apa? Sesuatu. Jadi kadang kalau kita merasa sombong, merasa hebat, kita besok bisa kufur kalau enggak minta sama Allah. Kalau kita tidak minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tergelincir kita, terjatuh kepada maksiat. Oleh karena itu kita dianjurkan, bahkan disyariatkan untuk selalu meminta kepada Allah perlindungan, ketakwaan, penjagaan, agar kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kita kepada neraka Allah. Nauzubillah wa nauzubillah min zalik. Wal afaf, apa itu yang maksud dengan al afaf? Kesucian. Wal muradu bihi an yamunna Allah alaihi bil afaf wal iffah min kulli ma harramallahu alaihi. Yang dimaksud adalah minta kepada Allah, di mana Allah memberikan kepada Rasul penjagaan kesucian dari setiap apa yang diharamkan Allah atasnya. Fayakunu atfuhu ala taqwa, maka menjadi kesuciannya tersebut yaitu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Agar kita minta selalu Allah sucikan kita dari apa? Dari apa-apa yang menjatuhkan seorang kepada neraka Allah. Yaitu berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal afafu, kata Syekh, an ya'iffa min kulli ma harramallahu alaihi. Adapun afaf yang dimaksud adalah engkau meminta kesucian dari apa yang diharamkan Allah atasmu. Fima yata'allaqu bi jami'il maharim allati harramahallahu alaihi. Terhadap apa-apa yang berkaitan dengan apa? Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadamu di sini. Taib. Kemudian dimaksud dengan al-ghina itu apa? Kekayaan, kecukupan, baik berupa harta, kemudian berupa kenikmatan. Ini masuk kepada apa? Kekayaan dan kecukupan. Maka ini kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar meminta senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dari 4 perkara tersebut. Taib. Kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, yang keempat, dari sahabiul jalil Abi Tarifin Adi bin Abi Hatim radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mendengar Rasul yang mulia bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati at-taqwa. Barang siapa yang dia bersumpah atas sesuatu, kemudian ia melihat ada sesuatu yang membuatnya bertakwa kepada Allah daripada sumpahnya, maka hendaklah dia melaksanakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Kalau misalkan dia melihat sesuatu, dia bersumpah, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih dari sumpahnya ini kepada ketakwaan pada Allah, maka hendaklah dia apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang terakhir pada pembahasan bab yang ke-6, hadis yang
dari Sahabiul Jalil Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mendengar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di Hajatil Wada, pada waktu haji Al-Wada. Faqala, kemudian Rasul yang mulia bersabda, ittaqullah, takutlah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan di sini. Wa addau zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian dipastikan akan apa? Masuk ke dalam surga Rabb kalian di sini. Berarti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama takwa. Ini yang pertama. Ya kan? Yang pertama takwa. Allah perintahkan itu sebelum sholat, bertakwa dulu. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Kemudian yang keempat menunaikan zakat harta yang ada padanya. Dan yang kelima mentaati pemimpin-pemimpinnya, maka dia akan masuk surga dari surga Rabb-nya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berani membangkang dari para pemimpin yang sah, dari pemimpin kaum muslimin, maka dia apa? Keluar dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena ini termasuk dari usul pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilarang kita apa? Tidak taat kepada pemimpin kita selama dalam keadaan yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan silakan. Taib cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.